Shalom Bapak Ibu. Sebenarnya apa ya, Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Kalau kita meyakini itu, maka kita tidak akan pernah merasa kaboten dengan masalah, persoalan atau apapun yang datang dalam hidup kita. Kenapa? Karena selalu itu Tuhan memberi dirinya untuk kita temui. Karena ini masih waktu anugerah gitu. Ada masanya nanti Tuhan seolah-olah menyembunyikan diri, Tuhan seolah-olah tidak mendengar kita, tidak mau ketemu sama kita. Itu akan datang waktunya. Tapi untuk masa-masa ini, Tuhan itu begitu saja memberi dirinya untuk kita akses, untuk kita jumpai. Asal itu tadi, dasarnya adalah percaya. Nggak ada lain. Modalmu cuma percaya gitu. Nah, itu dia justru yang sering kali jadi titik masalah di hidup kita. David tadi cerita, oh iya, nah, pengeyalan itu ilmu pengeyalan, ilmu silat pengeyalan. Ya, saya bisa maklum, saya bisa paham kenapa ojo mereka cacile model David. Lah wong tua sing ngeyelke super banyak gitu kan. Mbak Lora ngaku. Kenapa? Karena urung pengalaman saudaraku, urung ngalami dan apa ya? Urung terbuka jalan berpikirnya. Jadi dia seperti kebanyakan orang. Apa iso toh? Apa mungkin toh orang begitu saja dengan murah hati orang-orang balik ke dompet tanpa jaluk ijol, rasanya nonsen gitu kan. Ya itulah dia saudara. Kalau kita terpola dengan dunia ini, dunia kan apa sih dek? Yo ijol. Apa sih dek? Duit. Tapi tidak harus seperti itu anak Tuhan. Artinya saudara belajar ya, jangan bergantung apa sih dek duit. Kenapa? Loh terus aku oleh kerja. Yang kerja itu harus, yang tidak kerja tidak oleh makan, itu genah firman Tuhan. Yang dimaksud adalah oposite kita minta imbalan, oposite kita minta bonus kayak gitu. No. Hidup kita ini terlalu berharga kalau hanya dibanding dengan bonus atau imbalan gitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah membayar saudara dan saya dengan darahnya. Amin. Hari-hari ini saudaraku, bukan karena kebetulan masih masa-masa Paskah, selesai Paskah, itu hari-hari di mana orang sedang berbicara tentang kebangkitan Kristus. No, tapi Tuhan tuh bangkit tuh selamanya gitu. Nggak pernah nunggu waktu nanti dikubur lagi, bangkit lagi, naik ke surga, besok tahun ngarep April dikubur lagi, nebus dosa kita. Enggak. Sama dengan Natal. Natal tuh sorry ya kalau saya mungkin bagi saudara loh kok ngono gitu. Natal itu kan orang banyak kali itu memperingati Yesus yang masih bayi baby gitu loh, sehingga ada apa tuh jenenge tablo. Ya zaman dulu saya pernah ngikutin kayak gitu loh, pakai drama pula gitu kan. Ya karena pemahaman saya masih lagi kanak-kanak, belum paham. Jadi ada tablo bagaimana bayi Yesus lahir, taruh di palungan, di sekitarnya ditaruh itu apa? Patung-patung domba yang ora enek patung yo mau potongan guntingan bentuknya kayak domba. Terus ada orang-orang yang menyamar berpakaian seperti orang Majus. Enggak seperti itu. Yesus hari ini sudah jadi raja di atas segala raja. Ngapain harus kita tarik turun lagi jadi baby meneh? Baby yang tak berdaya. Yang harus kita pahami bahwa Tuhan itu berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak berubah. Yang berubah harusnya kita, bukan naik turun. Sesuk drama Natal, bayi meneh, aku jadi bayi meneh, njaluk kado. No, tidak waktunya lagi. Ingat loh, kita sudah hidup di akhir zaman. Nggak kayak gitu lagi harusnya. Sudah jadi orang tua, harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab di hadapan Tuhan dan tanggung jawab di hadapan sesama. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang genah duwe turunan. Nah, di sini Tuhan ingin memberi kepada kita penyadaran
bahwa pemahaman pengenalan kita akan Tuhan itu harus terus progres. Ojo mandek merasa sudah cukup jadi anggota gereja yang setia, aktif dan terlibat pelayanan. Cukuplah itu. Tuhan gak cari itu. Tuhan cari hidupmu yang diberikan, gimana engkau menaati apa arahan sang raja. Amin. Raja yang bertitah gitu ya, nggak bisa apa jenenge, rakyatnya menolak, nggak boleh. Jenenge raja, sabdo ratu. Nah, sabdo ratu atau sabdo raja, kuwi sapa sing wani bantah? Dia akan dianggap sebagai pemberontak. Dan tidak ada tempat di sebuah kerajaan sebagai seorang pemberontak. Dia harus langsung ditangkap, cemplungke yang namanya penjara tutupan. Penjara tutupan itu tanpa diadili, pokoknya cemplungke di tempat yang benar-benar tertutup. Seperti itu. Nah, Tuhan mungkin nggak menghukum kita seperti itu, tapi yang lebih dari itu justru lebih ngeri. Kita masih beraktivitas, tapi hubungan sama Tuhan sudah nggak ada. Itu ngeri, saudara. Kenapa ngeri? Ya kita seolah-olah masih dengar Tuhan, firman-Nya masih bisa ngomong, masih hidup, tapi justru yang mengerikan kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Dan kita akhirnya ya mau nggak mau Tuhan akan bilang, aku nggak kenal kamu. Nah, itu yang bahaya, saudara. Saya peringatkan supaya tiap-tiap kita harus terus membangun begitu rupa hidup kita. Dasarnya udah genap, fondasinya harus jelas, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus dosa dan kesalahan kita lewat kematian dan kebangkitannya, di mana sekarang dia hidup duduk di sebelah kanan tahta Allah dan dia memerintah bersama Bapa. Tapi kita umat yang menyebut dirinya percaya Yesus ya harusnya taat dan setia. Gak cuman jadi Kristen ya kecil orang masalah ini dan itu. Oke, tapi apakah masalah ini dan itu akan terus merantai hidupmu, akan terus menipu dirimu? Pastinya enggak dong. Pada suatu titik ingat, Tuhan Yesus mati bangkit untuk membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Nah, dari situ loh awal kehidupan kekristenan kita harus terus berlanjut. Amin. Gak lahir dari orang percaya waktu dibaptis selam, enggak. Itu mungkin langkah kecil dan harus terus berlanjut. Nggak boleh mandek. Amin. Kalau toh mandek ya ojo suwe-suwe. Ngetemmu kesuwen, kowe ketinggalan kereta malahan. Tahu yang ngetem? Saya dulu sampai dibilang, loh, ibu kok ngerti bahasa ngetem? Loh lah aku kawin kan dolan ngene terminal lah ya Tuhan. Orangnya jadi bingung dia. Enggak maksudnya itu bahasa-bahasa orang itu ya sedikit banyak saya paham aja. Nah, saudaraku, saya ingin untuk tiap-tiap kita mulai belajar seperti yang Yesus mau kita ikuti gitu ya, ikuti. Coba Mazmur 2. Nah, ketemu Mazmur 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Oke, yuk kita baca sama-sama. Raja yang diurapi Tuhan. Kita baca 2, 3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutus belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita.
Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkatalah Dia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Oke, judulnya apa saudara? Raja yang diurapi. Ya, pastinya ada raja yang diurapi dalam bentuk itu pentahbisan, pengesahan Borojo kuwi wis duwe kuwasa. Dia mungkin keturunan raja, tapi kalau belum disahkan, ya belum apa-apa. Dia belum bisa ambil keputusan dan disahkan ke seluruh negeri, belum bisa. Makanya harus ditulis raja yang diurapi, itu artinya raja yang sudah disahkan sehingga punya kuasa, punya wewenang untuk membuat orang itu mati atau hidup. Nah itu dia. Kalau dia sudah punya wewenang, karena dia sudah diurapi, sudah ditahbiskan, sudah diangkat, disahkan. Satu peristiwa, tiba-tiba Tuhan ingatkan bagaimana Daud dalam masa tuanya, gitu ya. Dulu dia pernah janji kepada Batseba, nanti anakmu lah yang akan menggantikanku jadi raja. Siapa anak Batseba? Salomo. Nah, saudara, kala itu mungkin terlalu sudah husur gitu ya, Daud, sehingga dia lupa tentang janjinya sama Batseba dan anaknya gitu ya. Sampai ada salah satu dari anak Daud dari istri yang lain tuh merasa aku berhak untuk menggantikan bapakku yang sudah tua, sudah husur, sudah harus apa-apa dilayani. Nah, akhirnya dia pergi dengan membawa beberapa orang, mengundang beberapa suku, dan juga ada imam-imam yang diundang. Ayo, urapi aku jadi raja. Dan terjadilah. Nah, di tengah kasak kusuk itulah ibunya Salomo, Batseba, itu dengar. Maka dia berinisiatif untuk menghadap raja. Walau dia sudah usur, walau dia sudah tua, gitu ya. Dia tetap raja, karena memang belum ada yang dilantik untuk menggantikan Daud, kan? Nah, di situ Batseba pergi setelah dikasih nasihat oleh Nabi Nathan, kalau nggak salah, pergi menghadap dirimu kepada raja. Oke, ditaruh kata-kata Nathan kepada Batseba, kamu nanti di depan Raja Daud ngomongnya gini. Nanti di tengah kamu ngomong, saya akan datang dan meneguhkan apa yang kamu ngomong. Oke, lanjut toh. Mereka pertama Batseba menghadap, ada apa? Tanya kan si Daud begini. Saya dengar si Hagai kalau nggak salah atau Hajib ya siapa lupa saya, itu sudah mengundang pemuka-pemuka Israel untuk mengesahkan dia jadi raja, gitu. Karena waktu itu kerajaan belum terpecah dua toh, jadi masih kerajaan Israel. Jadi akhirnya seperti itu. Si Daud kaget, kelalaian dia tidak segera melantik Salomo, sehingga terjadilah pihak anak yang lain itu mengangkat dirinya gitu, didukung oleh yang lain yang juga nggak paham hukum. Nah sekarang ini orang banyak kali melu-melu demo hanya gara-gara diceket 200, paling pol 200 gitu kan. Nggak ngerti hukum, nggak ngerti apa sih di demo, kayak apa maksudnya ramudeng pokoknya untuk dik. Nah ini orang-orang juga, ayo rame-rame rono, dan beleh sapi segala macam. Tapi ketika Batseba menghadap raja, ngomongke nglaporke tentang kondisi yang terjadi di luar istana dan mengingatkan Daud tentang ngomongnya, janjinya tentang anaknya yaitu Salomo yang akan dilantik jadi raja. Nah itu membuat Daud kelingan dengan janjinya, dan akhirnya si Daud datang, si Nabi Nathan meneguhkan apa yang diperjuangkan oleh Batseba tentang Salomo, dan Daud, oke, kalau begitu sekarang juga aku lantik
aku suruh dia duduk di tahtaku, nih mahkotanya, nih tongkat kerajaan tak serahkan. Sehingga cerita sudah disahkan, sekarang bawa Nathan yang memimpin, bawa itu Salomo keliling negeri. Nah begitu kelompok anak raja yang lain sedang mentahbiskan raja yang berbeda, raja yang bukan penahbisan Daud, dengar itu mereka kocar kacir. Kenapa? Mereka ketakutan, mereka tidak sah. Dan otomatis yang tidak sah itu, ya saudara tahulah kemana juntrungannya kalau orang-orang yang tidak sah mengangkat diri, gitu kan? Itu sudah sebuah makar istilahnya kalau zaman sekarang, gitu kan? Nah akhirnya Salomo lah ditetapkan jadi raja dan semua musuh-musuhnya menyerahkan diri, termasuk saudara satu bapak beda ibu yang tadi mengangkat dirinya jadi raja gitu ya sebelum Salomo disahkan oleh Daud. Itu menyerahkan diri, sebelum menyerahkan diri dia merasa lebih baik, oke deh aku mau ada di tabut Tuhan, pegang tanduk-tanduk tabut Tuhan sampai aku bisa selamat ora dipateni oleh Salomo gitu. Memang hukumnya kayak gitu kan. Tapi itulah akhirnya tetap dia harus dihabisi karena dia sudah makar. Saudara, kenapa sampai ada peristiwa itu? Akibat kelalaian seorang bapak atas anaknya, gitu kan? Atas janji Tuhan lewat dirinya, dia lalai, dia menikmati, ya bukan menikmati sebagai seorang raja, tapi dia namanya, sorry ya, bapak-bapak sudah sepuh, terus didampingi oleh seorang perawan, Sunem, Abisak namanya, diladeni segala-gala, apa-apa dicepake, apa-apa diurusi sampai dia lali kewajibannya. Itu bahaya banget saudara. Kita merasa sudah Allah pokoknya mati mlebu surga. Eling, kita masih hidup. Kita masih harus berjuang tentang kehidupan yang masih panjang itu loh. Kita belum lagi percaya Yesus mati masuk surga penak gitu kan. Tapi gandeng kita ini masih hidup, masih punya tanggung jawab. Ya tanggung jawab kepada istri, anak-anak, tanggung jawab di masyarakat itu harus kita perhatikan loh saudara. Dan perhatikan di sini adalah sejalan tidak dengan firman. Kalau tidak sejalan, ayo benahi. Amen. Si David ketika ngomong lah gimana kan ya kayak tadi dia cerita ya itu gara-gara kesalahanku ya wes bertobat aja minta ampun mbak Tuhan, dia bilang gitu. Gitu bahasa keren saya gitu, bertobat aja minta ampun mbak Tuhan, selesai. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata kalau 1 Yohanes 1 apa berapa tuh pokoknya ayat 9, kalau engkau mengaku dosamu akan diampuni. Kan gampang, Tuhan itu tidak bikin sulit hidup kita. Yang bikin sulit hidup kita tuh justru pengeyelan kita ini loh. Ya. Kita terlalu banyak. Lah ngapain kayak ngono, masa aku kan kayak gini. Jalan berpikir kita yang harus dibenahi. Amin. Jalan berpikir kita yang harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Amin. Gini saudara, mungkin lah wong tuaku mbiyen kaya ngono menghukum aku gara-gara kesalahan yang sepele. Oke. Itu kesalahan orang tuamu, keliru nih wong tuamu. Nah sekarang yang harus mbok perbaiki dirimu, pemahamanmu. Ojo orang tuamu mbok tuntut, Pak wis salah Pak, kowe kudu ngene. Enggak pada tempatnya. Apapun itu tetap orang tua yang kau harus hormat. Ya. Yang harus kau benahi justru jalan berpikirmu itu loh. Sehingga kita bisa paham gitu. Karena gini ya, saya tuh punya anak 3. Tapi kan di usia mereka sekarang katakanlah wis gede gitu ya, bagus wis 37 ya. 18. 18. Nah, tapi kan ketika jalan berpikirnya itu orang paham dengan jalan berpikir saya hanya bisa bilang muka-muka aku sadar terus gitu saudara. Saya hanya bilang gini, iya sih memang umurnya karo umurku beda atoh gitu. Ya anak, jenenge anak. Jadi saya coba memahami jalan berpikir anak ki gak iso dipaksa sejajar dengan jalan berpikirku. Tapi
anak pun juga harus paham gimana orang tua itu memberi warning, memberi peringatan pun bukan semata-mata untuk keuntungan orang tua gitu. Artinya sebuah kerjasama. Amin. Saya nggak mungkin jalan sendiri, kerja dewi, nggak mungkin. Tapi ketika kita sama-sama paham pada firman gitu ya, pada arahan Tuhan, semua jalan baik. Amin. Percaya. Walau ya pasti ada sedikit gesekan antara orang saumah ya saudara, antara orang saumah yang enggak mungkin lah saya gesekan karo Mbak Nur atau ning kono, omahe ning kono. Saya mesti gesekan karo anak mantu putuku gitu kan. Karena apa jenenge? Cedak. Nah saudaraku, di sini loh letaknya. Kenapa itu kita belajar tentang raja yang diurapi? Tuhan genah tahtanya di sana, gitu ya. Kedaulatannya genah, kuasanya jelas, tapi posisi kita di hadapan Tuhan itu juga harus digenahke. Genahke gimana? Yo pokoknya sebagai rakyat itu dunia mudeng gitu loh. Mudeng ya negara gawe undang-undang neng dindi nganggo helm. Nah, tekan perapatan helmnya lali. Siap-siap disemprit polisi. Aku pernah diketak-tatak ya. Dia bukan polisi tapi anak polisi. Woi, helmnya neng di waket saya pas dengan ini. Waket aku ya memang ada perasaan salah gitu. Saya tidak pakai helm, tapi ini ora pakai helm pas mau jalan tempat Bugiati waktu itu. Udah berapa tahun yang lalu. Saya keluar bareng nengok main gurih. Wah, tak wanen nih, mewakili papa ya. Tapi it's okay, saudara. Ini di sini loh yang harus kita pahami. Saya hari ini belajar untuk tertawa kayak raja itu. Raja itu ketika dikatakan ayat 1 ya, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan siapa? Tuhan dan yang diurapinya. Mereka bilang, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Orang banyak kali merasa hukum Tuhan disampaikan itu kayak belenggu. Hukum Tuhan disampaikan itu kayak tali sing nameni. Membuat kita nggak merdeka, kita nggak bebas. Padahal sebenarnya hukum Tuhan itu diberi untuk kita merdeka, gitu. Untuk kita bebas dari tekanan si jahat. Ya. Nah itu yang seringkali tidak make sense di pikiran kita. Apa yang harus kita buat? Ayo jalan berpikir kita yang harus diselaraskan. Tuhan kasih hukum, Tuhan kasih undang-undang, Tuhan kasih perintah itu tujuannya untuk buat kita aman gitu. Bukan untuk saudara diancam begitu saja. Enggak, aman dari iblis, dari serangan si jahat. Karena iblis mungkin tidak bisa ngapa-ngapain atas kita. Dia pakai cara yang paling halus. Apa? Tipu daya. Nah ini ada yang cerita sama saya, aku ditawari begini, invest sekian nanti hasilnya sekian. Aku guyu saudara, gue aja kemakan yo. Ketok wae ning arep empuk tekan buri, tekan donge wis dijiret ra iso mlayu. Saya cuma ngomong kayak gitu aja. Ya, jalan berpikir orang tua kan biasanya lebih wise, lebih mudeng gitu. Itu tuh trik-trik yang orang sekarang kebanyakan pakai untuk membuat orang yang pengen kaya, ngiler dengan hasil katanya, padahal ujungnya mau. Itu bahaya banget, hati-hati dengan tawaran-tawaran yang sekian puluh % keuntungan, sekian banyak keuntungan, tebus itu. Jangan percaya. Nah saudara, kita lihat ketika bangsa-bangsa bilang marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Mereka pengen bebas. Kumangsani. Yang jane mereka sedang memberi diri untuk diperbudak. Tali yang lain yang akan datang.
tali-tali maut, Alkitab menulis, yang datang atas hidup mereka gara-gara dia melepaskan diri dari tali-tali hukum-hukum Tuhan. Maka datanglah tali-tali maut yang justru menjerat dan membuatnya tidak bisa lari. Oke, lanjut ayatnya. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Ya. Saudara tahu, saya minggu lalu, kalau saudara nyimak di YouTube yang diunggah ya, firman Tuhan yang disampaikan, bagaimana saya cerita maut ditelan dalam kemenangan, gitu kan. Nah, saudara, hari Senin aman, saya ikut bertekun selesai, gitu ya, aman. Hari Selasa itu saya mau berangkat ke Masaran menurut Pak Robert karena ada rapat rayon. Oke, gitu kan. Saya mandi pagi itu rasanya enak mentok, berbek gitu. Maksudnya kena air adem gitu ya, air adem itu kok enggak enak. Oke, saya lanjut, saya enggak peduli. Nice, pokoknya aku sehat. Terus aku deklarasi seperti itu. Lanjut, selesai. Tapi, nah itu dia. Sebelum mandi itu, saya memang maaf kata, ketika buang air kecil tuh nyeri hebat. Enggak boleh ada penghalang. Saya harus tetap mangkat. Apapun yang terjadi saya harus berangkat karena saya sudah ngomong daftar untuk saya nurut Pak Ruben, gitu kan? Saya sendiri. Nah akhirnya sambil deklarasi saya minum dalam tempo 2 jam kali. Itu 1 liter saudara, ngojo tak belontor 1 liter. Tujuannya biar semua, kalau ada virus, bakteri larut gitu kan. Pokoknya saya berusaha begitu rupa supaya BAK saya enggak nyeri. Tapi masih berlanjut sampai akhirnya naik mobil tujuan Masaran untuk rapat. Nah, saudara tahu Pak Markus Suprapto begitu salaman mbak saya bilang, "Mbak, tanganmu udah anjir kan?" Ya mau mobilnya memang disetel dingin banget. Saya masih berpikir ndak aware gitu, berpikir biasa gitu loh. Nah, udah. Tapi biasanya saya nggak pernah seperti itu. Selama acara rapat 2 jam kali ya rapat, ngobrol dan banyak hal gitu. Itu 2 kali saya harus ke belakang dengan menahan sakit, masih berasa sakitnya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya sambil BAK saya deklarasi, saya ngomong tubuhku baik Roh Kudus, you nggak punya hak di atas di badan. Terus saya ngomong, dan saudara memang nggak langsung plus hilang gitu. Akhirnya yang kedua salam mau pulang tuh kembali Pak Markus ngomong, "Wah, tanganmu anyep men." Memang sementara kami rapat itu kan AC dinyalakan. Rasanya kayak apa? Biasanya saya nggak masalah dengan AC. Itu pokoknya nggak nyaman gitu. Oke, setelah pulang sampai rumah gak berapa lama tuh Bagus pulang Solo, memang udah waktunya dia pulang Solo. Nah, oke, aku dirian, aku mbak Tuhan, kan? Saudara tahu, demam malamnya tuh 38 lebih, hampir 39. Nah, itu membuat saya tuh kayak uang kaget-kaget gitu loh. Tidurnya geragapan kayak gitu. Dan yang lucu ya karena udah terbiasa, saya kalau kenapa-napa mesti bapakku sih ngopeni kan gitu kalau selama dia ada, dan selama sekian tahun dia nggak ada tuh nggak pernah saya sakit kayak gini gitu kan, demam tinggi kayak gini nggak pernah. Jadi ketika kaget-kaget tuh sih tak boleh papi ngendi gitu kan. Tapi ya itulah kasih setia Tuhan yang luar biasa. Oke, terus pagi anehnya kalau pagi hilang, sampai saya berpikir, oh aku kok jangan-jangan kena tipes meneh, mosok sih. Saya lihat ilat saya gitu kan. Ora kuatet kan, cirinya lidah putih, selaput putih gitu loh. Kuatet orang kedokteran bilang, enggak lihat gitu.
Nah, oke deh, pokoknya aku akan deklarasi terus tanpa minum obat. Wes tak putus tanpa minum obat karena udah terbayang. Aku yang dokter paling tidak 3 hari harus minum antibiotik untuk PAK saya. Nggak mau. Dan saya udah, ini ISK. Ya, ISK ya, infeksi saluran kemih gitu kan. Pokoknya terus deklarasi, terus ngomong ya sambil kelintingan. 2 hari yang kedua pas bagus pulang itu kan Selasa, Rebu nih saya melu PG. Itu dia yang dahsyat. Pokoknya sambil PG kelintingan. Nah, enggak, waktunya saya terus deklarasi sesuai dengan apa yang PG disampaikan sampai saya catat, saudaraku. Dan itu dia Rebu itu terus aku bertekun dalam doa, bertekun dalam deklarasi. Pokoknya aku merdeka, aku menang atas demamku. Nah, bayangkan 39 kurang sedikit kan saudara. Pokoknya terus pokoknya. Belum ada perubahan. Nah, sesuai Kamis panas lagi. Nyeri belum lenyap gitu kan. Tapi saya tidak berhenti berdeklarasi. Saya terus ngomong, saya terus yakinkan diri saya tidak butuh obat, saya butuh Tuhan. Amin. Saya butuh Tuhan. Jamah aku terus dan akhirnya saudara di PG yang Kamis itu sore itu ya ini memang manfaat PG bagi saya gitu loh saudara. Itu salah satu statement yang disampaikan ketua PG adalah ini waktunya saudara meraih trofi kemenangan. Terbuka mata saya, mata rohani saya. Yes, trofi kemenangan justru harus saya terima lewat pencobaan, lewat masalah kesehatanku gitu kan. Jadi saya imani, saya yakini, saya terima trofi kemenangan, saya terima kemenangan yang dari Tuhan. Itu saya deklarasikan dengan tujuan meyakinkan diri saya sendiri. Dan benar saudaraku, hari Jumat bagus mulai meneh gitu. Aku dia libur, seharian saya ambil Tuhan saja. Sempat saya keluar karena siang rotok mending, tapi sore bergumul meneh gitu-gitu. Tapi itu dia Jumat hari ketiga dari PG. Ya, saya selalu usahakan PG 3 hari berturut-turut itu, gitu kan? Akhirnya saudaraku di hari Jumat itu saya benar-benar Tuhan bukakan sebuah kebenaran rahasia. Apa itu? Saya beberapa waktu berselang Tuhan, aku kok gampang kepancing dengan emosi negatif. Artinya gimana? Ketika enek masalah cilik saudaraku, enek moro-moro kayak kesulut emosinya. Gitu. Koyo rasa sabaran, koyo panikan gitu. Nah ketika Jumat PG itu salah satu statement, ternyata emosi negatif, konflik batin itu bersumber dari maut, bagian dari maut. Di mana firman Tuhan berkata, dosa iblis dan maut itu sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika itu bunyi atau ngomong, surga terbuka untuk saya itu benar-benar real, saudara. Dimana, ternyata ini yang kucari, ini masalahku, ini jawaban untukku. Jadi maut juga sudah Tuhan taklukkan lewat emosi negatifku, sudah selesai, sudah beres. Nah bagimu yang masih bergulat dengan emosi negatif, percayalah maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara yang harus engkau putuskan adalah keegoanmu harus di bawah kaki, di bawah kaki Kristus. Jangan kau pikir saya nih orang kan slowly kan, tenang gitu. Ya itu tadi, kadang-kadang moro-moro padahal saudara tahu tensi saya tidak pernah tinggi. Makanya saya sampai hari ini saya masih minum kopi wani gitu kan. Tensi saya tidak pernah tinggi, tapi yang kesulut ada sesuatu langsung mau ngamuk. Akhirnya saudaraku terima jawaban dari yang Tuhan waktu hari Minggu kan. Tiap PG itu selalu mengulas
bukan mengulas ya, lebih kepada menekankan apa yang Bapak rohani sudah sampaikan, soundingkan lewat ibadah hari Minggu. Salah satunya itu dalam terjemahan yang bahasa Inggris tuh The Message kalau nggak salah, tentang harta karun. Nah, jangan berpikir harta karun itu adalah kekayaan lahiriah gitu. Kekayaan yang Tuhan maksud itu bukan hal-hal lahiriah, tetapi bagaimana kekayaan sorgawi itu menjadi milikmu ketika kau masih lagi hidup. Amin. Jadi itu yang harus kau pahami, bahwa harta sorgawi itu berfungsi juga ketika kita masih lagi hidup. Tapi gampang kita terima, kita akses ketika kita boleh memberi diri begitu rupa untuk dibangun sesuai dengan firman-Nya. Tanpa itu semua tidak ada yang bisa kita capai. Jadi makanya ketika raja-raja bersepakat untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya, yang Tuhan respon adalah ketawa, ya? Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Lihat saudaraku, dan Tuhan ajari saya untuk mentertawakan setiap masalah, setiap laporan, setiap persoalan yang datang. Kenapa? Karena aku tahu Bapakku tuh lebih berkuasa dari apapun juga. Amen. Sehingga ketika datang sesuatu intimidasi, katakanlah intimidasi dari jalan berpikirku yang tidak jalan, nggak selaras dengan firman, jalan berpikir saudara yang nggak selaras dengan firman, saya hanya bisa merespon ketawa. Kenapa? Karena aku tahu di balik itu engkau bisa alami Tuhan yang dahsyat. Jadi apa yang harus kau buat? Ayo terus hubungkan dirimu dengan kebesaran Allahmu, sehingga kau bisa melihat Tuhanmu itu nyata. Sebagai ayat terakhir, yuk kita buka. Nah, Kolose 2. Ini juga yang terus disondingkan. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama, terus. Udah ketemu, yuk kita baca. 2, 3. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Perhatikan saudara, kamu juga yang dahulu mati oleh apa saudara? Oleh pelanggaranmu, oleh dosamu. Dulu engkau dan aku mati terpisah dari Tuhan, gitu loh maksudnya, ya. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, secara fisik, itu hukum fisik ya. Nah, terus telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia, Tuhan, mengampuni segala pelanggaran kita, masih koma, dengan apa? Menghapuskan surat hutang. Surat hutang siapa? Hutang dosamu itu. Saudara dan saya itu punya hutang dosamu. Yang dosa dari keturunan nenek moyang atau dosa dari pikiranmu, perbuatanmu, perkataanmu, itu dianggap Tuhan utang. Itu sudah dihapuskan. Amin. Tapi ya,
dengan menghapuskan surat hutang, perhatikan, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Iblis yang bawa surat hutangmu tuh di tangannya iblis. Sewaktu-waktu iblis iso teko uduk-uduk marani saudara. Kowe diutang. Saudara kalau datang, kalau saudara punya utang lalu diparani debt collector, ora usah diparani, ketemu ae. Apa yang saudara lakukan? Delik, gitu lah. Udah ini debt. Bila perlu saudara bilang, ngomong-ngomong, mami lunga. Padahal di bawah. Nah, anak polos bilang, mami bilang, mami lunga. Banyak terjadi kayak gitu lah. Ingat ya, kalau debt collector sekarang ini mungkin dengan tampilannya yang sangar, apalagi itu mata alam. Saudara tahu pasti, Mas Tata lebih paham. Mata alam dengan penampilannya, bila perlu di sini disimpan murah kita soft gun. Soft gun pun udah menakutkan ini. Pelurunya cilik-cilik tapi itu ya menyakitkan itu. Nah, itu dibilang dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Iblis itu yang wis jenenge ngancam itu ndak akan lolos, saudara. Dia akan tempel saudara sampai saudara iso bayar. Paham? Bagaimana iblis itu ngancam saudara, membidikmu untuk jadi miliknya. Ora iso dirampas barang yang saudara utang, ya hidupmu yang akan dijadikan budaknya. Itu iblis maunya kayak gitu. Tapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan sudah membayar lunas utangmu lewat kematiannya, sehingga engkau tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi samar, tidak perlu lagi cemas. Yang harus engkau lakukan, taati Tuhanmu yang sekarang. Karena utangmu sudah dibayar lunas, maka sekarang yang harus engkau jadikan majikan adalah pelunas hutangmu, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kau taati. Tidak bisa berdalih lagi. Harus kau taati ya, Nora. Engkau datang majikan lamamu yang akan nuntut saudara. Kowe ra iso taat karo majikan penebus dosamu, saiki ayo dadi budakku meneh. Itu pasti. Dia akan terus berusaha untuk narik kembali saudara jadi asetnya. Ingat baik-baik. Debt collector, kalau engkau masih punya secuil baik, hitungan burung lunas mau berapa persen, sangat persen, 0,0 sekian persen, dia akan tetap tuntut saudara. Karena memang iblis kayak gitu cara kerjanya. Kalau nggak kayak gitu dia tidak punya teman. Sadari itu. Jadi ada masalah, pastikan engkau meraih trofi kemenanganmu. Bukan kemenangan buat iblis untuk tarik saudara kembali milik saudara. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kematian Kristus lunas dibuat Tuhan. Dosa, kesalahan, hutang apapun dari masa lalumu yang super jelek. Saya kenal saudaraku, dulu kami sekolah Alkitab tuh teman-temannya justru orang-orang dari LP. Beneran? Orangnya sangat-sangat. Beneran ini saya kira salah satunya jadi pengacara, tapi pengangguran banyak acara atau benar-benar pengacara orang mudeng karena ada dekat saya. Tapi ya itu ada banyak orang-orang lepasan dari LP gitu. Tapi ya lewat sekolah Alkitab yang sederhana mereka alami perubahan tuh gitu. Nah, lanjut di ayat yang kelima, ia yaitu Kristus telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kalau orang menang perang, ya Kristus menang perang, musuhnya nggak bisa buat apa-apa. Yang bisa adalah dia harus manut, dirangket, ya. Terus diseret untuk dibawa masuk dalam kota penakluknya, dan di situ dia siap dipermalukan, ditimpuki ndok bosok, tomat bosok, pokoknya itu loh gambaran dari kekalahan si iblis.
Maka sekarang saudara bodoh nganggu banget yang saudara mesti tetap menyerahkan hidupmu untuk dirantai kembali dengan berbagai masalah persoalanmu. Itu bodoh. Yang harus engkau lakukan, ingat ayat ini. Iblis sudah dipermalukan, iblis sudah dikalahkan, iblis sudah ditaklukkan, sudah dilucuti. Yang harus engkau lakukan, kerjakan bagianmu, taati arahan Tuhan. Kau coba bertahan dalam kebodohan, jangan bertahan dalam kegoblokan kita. Disadari Tuhan sudah begitu rupa bayar hidup kita dengan lunas. Lewat kematiannya, darahnya yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Maka yang harus kita lakukan, ayo lakukan bagian kita dengan taat kepada firman. Amin. Itu saya nikmati hari-hari ini. Makanya saya bisa bilang, Tuhan ajari saya guyu, mentertawakan. Ada apapun aku, ayo belajar. Kenapa? Karena saya sudah nyadar maut yang ada dalam diriku dalam bentuk emosi negatif, konflik batin sudah dipakukan di kayu salib, sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Nggak ada lagi yang bisa membelenggu. Itu juga terjadi atas hidup. Amin. Pastikan engkau terus memberi dirimu untuk dibangun. Jangan berhenti, jangan berpuas diri ketika engkau sudah tahu Tuhanmu kayak apa. No, engkau masih terus perlu lanjutkan perjalanan hidupmu karena ini belum berakhir. Amin. Pastikan engkau menikmati kemuliaan yang Bapakmu sediakan. Amin. Tiap-tiap kita. Mari kita datang kepada Kristus. Oh Jesus, Jesus. Karena kita panggil diri. Terima kasih.
lagi memasuki lubang konflik batin. Jangan menyimpan emosi negatif. Itu malu mencoba menyakiti. Pastikan buang semua itu. Pastikan minta Tuhan mengampuni agar kau dilayakkan duduk sehidangan dengannya. Pastikan kau mengampuni orang-orang yang sudah mengecewakanmu. Kau mengampuni orang-orang yang sudah menyakitimu. Kau mengampuni orang-orang yang bahkan memperlakukanmu tidak adil. Pastikan kau mengampuninya. Dari pihak engkau Tuhan mau kau mengampuninya. Tidak ada jalan lain. Murahkanlah pastikannya. Oh Jesus, Jesus. Dengan tidak menyimpan akar pahit, tidak menyimpan kekecewaan, juga tidak menyimpan konflik batin. Dengan lebih lembut lagi katakan. Bagian belakang saja, mulai dari lidah ke baris belakangnya kan menjadi dengan lembut. Yes, yes, ya dengan lembut naikkan pujian. Yang lain berdoa, doakan saudaramu yang lain lagi naikkan pujian ini.